warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahikumullah. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita berada di tanggal 24 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 30 Juni 2024 Masehi. Berarti kita berada di akhir tahun. Di akhir tahun, akhir dari tahun Hijriah di bulan Zulhijjah. Sebagian dari kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari kita, alhamdulillah telah selesai menunaikan ibadah haji. Sebagian mereka yang kelompok pertama itu setelah dari Madinah kemudian ke Mekah, setelah itu pulang ke tanah air. Adapun kelompok kedua, setelah mereka dari tanah air ke Jeddah, ke Mekah, setelah selesai tawaf wada ke Madinah, baru setelah itu kembali ke tanah air. Itu yang bisa kita saksikan di kesempatan di akhir tahun ini, bagaimana di setiap embarkasi mereka satu persatu rombongan berdatangan, dan mudah-mudahan mereka yang telah menjadi tamu Allah, duyufur rahman di tahun 1445 Hijriah ini, kita doakan mereka menjadi haji yang mabrur. Adapun bagi kita, maka niatkan, berusahalah kita, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan menunaikan ibadah haji dan umrah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan undangan kepada kaum muslimin dan muslimat yang baru saja sebagian mereka telah sampai ke tanah air. Kemudian yang bisa juga kita ingatkan bahwasanya hari itu cepat berlalu. Tidak terasa kita telah berada di akhir tahun Hijriah, berada di akhir bulan Zulhijjah. Tidak terasa. Adapun kalau kita lihat bagaimana kita di tempat kita ini, kita dengan kondisi seadanya sudah jalan 3 tahun kalau tidak salah. Dan ini adalah pembahasan kita yang ketiga. Alhamdulillah kita sama-sama telah belajar matan usul salasah, kemudian matan hadis arba'in an-nawawiyah, alhamdulillah. Kemudian yang sekarang sama-sama kita berjalan bersama untuk mempelajarinya, yaitu matan kasyfu syubhat. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi kita seperti ini, terkadang ada yang menghilang, kemudian datang lagi, dan ada yang baru datang, kemudian menghilang lagi, hanya sebagian kecil yang bertahan. Yang kita harapkan dari kajian ini bukanlah sesuatu yang digembar-gemborkan, tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana diri kita melangkah, berjalan
mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus berlari kencang, tidak harus dengan menggebu-gebu, namun akhirnya kita down. Kita perlahan, kita ikuti jalannya sebagaimana kata ulama, apabila kita berjalan di jalan tersebut, insya Allah kita akan sampai ke tujuannya. Dan ini adalah jalan yang mulia, jalan yang paling mudah untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang keluar dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah, Allah mudahkan. Allah yang memudahkan. Bayangkan Rabbul Alamin yang memudahkan bagi orang yang ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut menjadi yang sesuatu ulama-ulama besar atau asatizah kibar yang segala macamnya. Kita hanya ingin mendengarkan kalam ilahi, sebaik-baik perkataan, fa innahu asdaqal hadits kitabullah. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kalam di permukaan bumi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mendengarkan bersama-sama wa khairul huda atau wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimanikumullah, itu kita berada di akhir tahun di bulan Zulhijjah. Kemudian para ulama kita menjelaskan bahwasannya waktu itu dibagi 3. Penjelasan ulama kita, yang pertama waktu yang telah berlalu. Waktu yang telah berlalu, yang itu telah indah tulisannya. Apakah itu amal soleh yang telah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, waliyadzubillah, catatan-catatan keburukan. Itu sudah berlalu. Hanya tinggal apakah itu ganjaran baik atau ganjaran buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ganjaran yang baik, kita bermohon kepada Allah agar diterima. Adapun itu ganjaran yang buruk, misalnya kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah, maka segeralah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian yang kedua adalah waktu sekarang. Waktu yang sekarang kita berada di waktu tersebut, detik-detik tersebut. Inilah modal kita. Inilah kehidupan kita. Inilah yang kita lakukan sekarang ini. Alhamdulillah kita bersama-sama belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian besar kaum muslimin mungkin mereka setelah sholat maghrib pulang ke rumah, mereka makan malam misalnya, atau melihat siaran televisi, atau melihat handphonenya. Dan ada sebagian yang tetap dalam ketaatan, walhamdulillah, mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala beberapa halaman atau sampai menjelang azan Isya. Begitu juga alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah, kita menunggu waktu Isya untuk mengingatkan akan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang ketiga adalah waktu yang akan datang, itu adalah masalah ghaib. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, apa yang akan kita lakukan. Kita hanya berencana, adapun yang terjadi itulah yang telah Allah takdirkan terhadap kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian apa lanjutannya surah Al-Hasyr? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang akan diperolehnya esok. Maksudnya esok hari kiamat.
di hari kiamat, bagaimana dia harus memperhatikan. Dan ini saatnya kita memperoleh kesempatan tersebut, bagaimana nanti kita di hari esoknya. Lalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Untuk bulan Muharram, kekhususannya, keutamaannya, masalah puasa Asyura mungkin kita pending dulu. Karena kalau seandainya kita bicarakan di malam ini, nanti pelajaran kita pun sedikit kita bahas. Karena di pekan yang ke depan, insya Allah kita berada di pekan pertama ganjil. Berarti kita tetap melanjutkan pelajaran di tempat ini insya Allah. Karena di Masjid Dakwah itu di pekan genap. Di pekan genap, jadi untuk masalah keutamaan bulan haram, Al-Muharram, itu insya Allah nanti puasa dan segala macamnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Adapun untuk saat ini insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita di Matan Kasyfus Syubhat yang sekarang kita berada di halaman 112. Ya, halaman 112. Mana Ustaz Yayan? Masyaallah. Tafadhal iqra. Katakan kepadanya lagi orang-orang musyrikin yang Al-Quran turun kepada mereka, apakah mereka dahulu menyembah kepada para malaikat, orang-orang soleh, atau Lata, serta yang lainnya? Maka dia akan berkata, ya. Maka katakan kepadanya, bukankah ibadah mereka kepada para malaikat dan yang lainnya hanyalah dengan cara berdoa, berkurban, berlindung, atau semisalnya? Karena mereka pun mengakui bahwa mereka adalah hamba Allah dan di bawah kekuasaannya, dan mereka mengakui bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan. Namun mereka berdoa dan berlindung kepada malaikat dan orang-orang saleh itu karena mereka memiliki kedudukan dan mengharapkan syafaat dari mereka di sisi Allah. Hal ini telah jelas sekali. Baik. Kemudian muallif rahimahullah taala, penulis di bagian ini, di paragraf ini, di mana sebelumnya telah dibantah orang-orang yang menyamarkan dalil. Jadi orang-orang yang melakukan kerancuan atau syubhat itu mereka memiliki dalil, akan tetapi dalil yang mereka inginkan itu adalah kebatilan. Jadi mereka memiliki dalil, tetapi dalil yang mereka inginkan adalah kebatilan. Apa bedanya mereka dengan orang-orang yang kita ketahui sebagian kelompok di dalam agama Islam seperti Khawarij? Khawarij mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dalam surah Al-Maidah. Barang siapa yang berhukum selain hukum Allah yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
membantah mereka, yaitu meluruskan keyakinan mereka. Kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya kalimatul haq, kalimat yang mereka bawakan adalah benar. Mereka membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang diinginkan oleh mereka adalah kebatilan. Yang diinginkan oleh mereka adalah kebatilan. Sama dengan orang-orang yang menyamarkan dalil, yang alhamdulillah kita telah memasuki bantahan-bantahan tersebut. Mereka juga menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, menggunakan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang mereka inginkan adalah sesuai hawa nafsu mereka. Dan pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Terlebih kita hidup di zaman ini, ada macam-macam kerancuan, ada macam-macam kesalahan, ada macam-macam dari kesesatan, yang apabila kita tidak mempelajari agama Allah yang hak, maka kebingungan atau dikhawatirkan ikut dengan orang yang berjalan di atas kebatilan. Aneh-aneh, seperti perkiraan hari kiamat tanggal 29 di India. Alhamdulillah ini tanggal 30 tidak terjadi hari kiamat. Aneh-aneh. Ada yang mengatakan dia bisa berbahasa semut. Ada yang mengatakan orang yang sama, yaitu bisa menghambat mungkar dan nakir ketika bertanya, macam-macam. Itu yang kita saksikan, dan itu banyak juga yang mengikutinya. Kalau istilah orang bahasa apa? Bahasa Suryani katanya, bahasa Suryani. Inna maqali katanya. Macam-macam. Dan masih banyak yang kita jumpai di sekitar kita, belum di luar negeri, di tanah air kita saja sudah banyak kerancuan-kerancuan. Itu tidak sesuai dengan dalil, dan ini ada dalilnya, hak. Bagaimana kita harus betul-betul serius mempelajarinya. Kalau tidak, maka kita terbantahkan oleh mereka. Dan di sini mu'alif menekankan kembali, fakullahu, maka katakan kembali, di bawahnya, wakullahu aidon, katakan kembali kepada mereka. Jadi dibantah lagi mereka yang berhujah bolehnya seseorang dengan kedudukan orang-orang soleh untuk mengharap syafaat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada dialog-dialognya, pertanyaan, nanti dibantah juga. Itulah isi kitab ini yang kita bahas, bagaimana kita diluruskan agar pemahaman kita tersebut tidak lari dari keinginan-keinginan orang-orang yang menyelewengkannya. Lalu katakan kepada mereka bahwasanya al-musyrikun alladzina nazala fihimul Qur'an, orang-orang musyrik itu terhadap mereka telah diturunkan juga Al-Qur'an. Kemudian hal kanu ya'buduna al-malaikah was-salihin wallata wa ghaira dzalik, bukankah mereka juga beribadah kepada malaikat, orang-orang soleh, Latta, atau yang semisalnya? Fala budda ayyakul na'am, maka orang itu akan berkata iya. Jadi dijawabnya iya, dia akan menjawab iya, karena kita telah mengetahui tadi bagaimana sebelumnya, bagaimana mereka nanti akan menjawab. Tidak mungkin tidak katanya, karena kita dan mereka mengetahui bagaimana keadaan orang-orang dahulu. Masih ingat kita pelajaran 1 bulan yang lalu. Baik, kita lanjut saja. Sebagaimana kita ungkapkan di awal tadi, kita santai saja. Yang penting kita mengetahui bagaimana mu'allif membawa kita agar pemikiran kita, pemahaman kita lurus di dalam syubhat-syubhat, perkara-perkara orang-orang yang menyamarkan dalil. Maka dikatakan kepada mereka, wahal kanat ibadahum iyyahum illa fid du'a. Jadi mereka juga beribadah
yaitu dengan berdoa sama juga, wazabh dengan menyembelih, wal iltija wa nahwi dzalik. Kemudian berlindung juga dan yang seterusnya, yang semisalnya. Wa illa fahum muqirruna annahum ya'biduhu wa tahta qahri. Dan kecuali, jadi mereka juga meyakini bahwasanya mereka beribadah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu, berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang mereka yakini, bahwasanya mereka itu berada di dalam kebenaran, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga wa annallahu alladzi yudabbirul amr, bahwasanya Allah lah yang mengatur segala urusan, kata mereka. Walakin da'awhum wattaja'u ilaihim lil jahi wasyafa'ah. Akan tetapi mereka berdoa dan berlindung kepada mereka, maksudnya kepada malaikat dan orang-orang soleh. Berlindung mereka kepada malaikat dan orang-orang soleh. Dan ini telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita hanya boleh berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya orang-orang tersebut, orang-orang soleh dan malaikat itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki syafaat. Dan perkara ini sudah jelas sekali, kata muallif menjelaskan kepada kita. Nah, jadi mereka, apa yang telah mereka lakukan itu sama. Orang di zaman muallif di abad ke-12 dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama. Perihalnya sama. Berarti itu adalah sesuatu perbuatan yang jatuh kepada kesyirikan. Taib. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya agar semakin jelas bagi kita. Fadhil. بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا surah Az-Zumar ayat 44. Apabila dia berkata, apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlepas diri darinya? Maka jawablah, tidak, saya tidak mengingkarinya, tidak pula berlepas diri darinya. Saya meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafi' yang memberi syafaat dan musyaffa' yang diizinkan memberi syafaat oleh Allah. Dan saya mengharapkan syafaat beliau. Akan tetapi syafaat itu seharusnya hanya milik Allah. Sebagaimana Allah berfirman, katakanlah, milik Allah lah syafaat itu semuanya. Quran surat Az-Zumar ayat 44. Taib. Kemudian muallif di paragraf berikutnya menyebutkan bahwasanya nanti akan dibantah oleh mereka, katanya. Jadi mereka akan menyamarkan dalil tadi. Tidak cukup dengan itu saja, lalu mereka balik bertanya. Jadi mereka bertanya kepada kita, atunkiru syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau tidak ada ilmu kita, tidak kuat, tidak kokoh kita dalam menguasai dalil-dalil, kemudian pemahaman yang benar, maka goyanglah kita. Akibat orang-orang yang suka menyamarkan dalil. Mereka kuat. Mereka menguasai dalil, akan tetapi yang mereka inginkan bukanlah kebenaran. Karena telah melenceng dari apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada para sahabat. Jadi ini bagaimana muallif menjelaskan kepada kita. Dia akan bertanya kembali. Dia akan samarkan dalil tersebut. Lalu, apakah engkau berlepas diri dari perihal demikian? Maksudnya dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mengingkari dan berlepas diri? Maka katakan, jawablah, la unkiruha wa la atabara'u minha. Aku tidak mengingkarinya, saya tidak mengingkarinya, dan saya tidak berlepas diri dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafi', yang memberi syafaat. Kemudian al-musyaffi', yang diberikan syafaat, wa arju syafa'atah, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya. Dan ini mengenai syafaat ini telah kita bahas. Namun kita ulang kembali agar kita ingat kembali pelajaran kita tentang syafaat. Definisi syafaat. Syafaat dalam bahasa Arab itu lawan asyaf'u, itu lawan dari al-witru. Al-witru ganjil. Jadi asyaf'u itu genap, menggenapkan. Misalnya 1, asyaf'unya 2, menggenapkan. Misalnya ganjilnya 3, asyaf'unya 4. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, bahwasanya syafaat itu adalah perantara antara yang memberi syafaat kepada yang akan mendapatkan syafaat. Ada perantaranya, dan itu akan bisa mendapatkan manfaat dan mudarat. Adapun syarat-syaratnya nanti akan kita singgung karena akan dijelaskan oleh muallif pada paragraf berikutnya. Sebenarnya ini telah kita bahas, akan tetapi kita ulang kembali. Kemudian walakinna syafa'atu kullaha lillah. Dan akan tetapi syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, jadi dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, kulillahi syafa'atu jami'a. Jadi ayat lengkapnya di dalam surah Az-Zumar ayat 44, kulillahi syafa'atu jami'a, katakanlah milik Allah lah seluruh syafaat tersebut, lahul mulkus samawati wal ard. Lalu dia juga memiliki, menguasai langit dan bumi, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kita dikembalikan semuanya. Baik. Itu hujjah yang bisa diberikan kepada mereka bahwasanya syafaat itu milik Allah semuanya. Milik Allah semuanya. Dan itu syafaat tersebut akan bisa diperoleh pertama dengan izin Allah, kemudian orang yang memberikan syafaat itu atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan berikut ini. Tafadhol. Wala takunu illa min ba'di idznillah kama qala azza wa jalla man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Wala yashfa'u an-nabiyyu fi ahadin illa min ba'di an ya'zana Allah fi kama qala azza wa jalla wala yashfa'una illa liman irtada. Surah Al-Anbiya ayat 28. Wa huwa la yarda illa at-tauhid kama qala azza wa jalla wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu. Surah Al-Imran ayat 85. Baik, kemudian muallif di paragraf berikutnya lebih menekankan kembali kepada kita. Jadi bahwasanya beliau menyebutkan wala takunu illa min ba'di iznillahi kama qala. Jadi tidaklah syafaat itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya azza wa jal, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Dalam ayat kursi, dalam surah Al-Baqarah ayat 255, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi kecuali tanpa izinnya. Jadi tanpa izinnya tidak akan ada orang yang memberikan syafaat kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu malaikat, baik itu para nabi dan rasul tidak bisa memberikan syafaat kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di ay ya'zanallahu fi. Kama qala azza wa jal, dan tidaklah syafaat itu kecuali setelah mendapat izin Allah dan redha Allah. Jadi syarat mendapatkan syafaat itu pertama izin dari Allah, kemudian diredhoi oleh Allah. Izin dari Allah, kemudian diredhoi oleh Allah. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya syafaat itu secara garis besar terbagi atas dua. Yang pertama, syafaat yang sah, yang sahih, yang benar. Apa itu syafaat yang benar? Yaitu yang diizinkan oleh Allah dan yang mendapatkan syafaat itu diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sebagai perantara dan yang mendapatkan syafaat itu diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Adapun syafaat yang kedua adalah syafaat yang batil, yang tidak memenuhi dua syarat tadi, yang tidak mendapat izin dari Allah dan tidak diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 28, kama qala azza wa jal, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidaklah seseorang itu bisa memberikan syafaat kecuali bagi yang diredhoinya. Jadi itu dua syaratnya. Yang mendapatkan syafaat yang pertama atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang kedua harus diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di akhir ini, di akhir paragraf, wa huwa la yarda ila tauhid. Dan Allah tidaklah redho kecuali dengan orang yang bertauhid. Allah tidak akan redho kecuali bagi orang-orang ahlu tauhid. Kama qala azza wa jal, lalu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agamanya. Jadi orang ahlu tauhid, kita telah mempelajari di matan usul salasah bahwasanya Islam al-istislam lillah bitauhid, wal inqiyadu bita'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi orang Islam itu yang menyerahkan diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan ketaatan, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Orang yang mendapatkan ridha Allah adalah orang yang bertauhid, yang beragama Islam. Taib, selanjutnya di paragraf yang terakhir yang bisa kita insyaallah kita selesaikan di malam yang berbahagia ini. Fadhal. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله تطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه فيا فأمثال هذا. Jadi syafaat itu semuanya milik Allah. Tidak ada syafaat kecuali dengan izinnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun lainnya tidak dapat memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali kepada orang yang diizinkan Allah, dan Allah hanya mengizinkan syafaat tersebut diberikan kepada ahlu tauhid. Dengan demikian jelaslah bahwa syafaat itu semuanya milik Allah. Oleh karena itu saya akan memohon kepadanya dan berdoa, ya Allah, janganlah engkau haramkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untukku, atau ya Allah, berikanlah kepada beliau hak memberi syafaat untukku, atau doa-doa yang semisalnya. Taib, kemudian muallif di paragraf ini menyebutkan bahwasannya fa iza kanat syafa'atu kulluha lillah. Jadi sesungguhnya syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, wala takunu illa min ba'di izni, dan tidak akan seseorang itu mendapatkan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Yang tadi paragraf sebelumnya kecuali yang diredhoi oleh Allah, dan ini di paragraf ini yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'un nabi sallallahu alaihi wasallam
wala ghairahu fi ahadin hatta ya'zanallahu fi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat atau yang selainnya, siapapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu malaikat, orang-orang saleh, wali, apapun kedudukannya, yang kedudukannya di sisi Allah, orang-orang saleh, para wali itu tinggi, tetapi tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mendapatkan izin ini adalah wala ya'zanu illa li ahli tauhid. Jadi orang yang mendapatkan syafaat itu, yang beri izin itu adalah para ahli tauhid. Orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua tindak tanduknya hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang diinginkan sepeser pun kekayaan duniawi ini yang diharapkan, kecuali dia hanya mengharapkan. Tidak ada keuntungan laba yang segala macamnya terhadap ibadahnya, tidak ada yang dia inginkan. Dan ini berat sekali pembahasannya sebenarnya, tetapi ada masalah tauhid, masalah syirik, itu pembahasan yang sebenarnya pembahasan yang sangat panjang. Pembahasan yang semua orang itu tidak memahaminya. Banyak yang tidak memahaminya. Karena kesyirikan disebutkan oleh para ulama itu ibarat semut hitam. Semut hitam di atas batu yang hitam, di gelap malam yang kelam, yang tidak ada cahaya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang diberi taufik untuk mempelajarinya. Betapa banyak yang kita saksikan orang tanpa sadar terjatuh kepada syirik kecil atau syirik khafi yang tersembunyi. Syirik khafi. Ada seseorang ingin memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berinfak agar Allah memberikan banyak harta kepadanya. Jadi dia ingin mendapatkan keuntungan dunia di sini. Dan ini dibahas di kitab Tauhid, itu dibahas rincian-rincian tersebut. Itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, ta'asa abdan dinar, ada abdan dunia. Celaka orang yang menjadi hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham. Celaka mereka. Karena mereka melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Tidak mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berat. Sangat berat bagi orang-orang yang memiliki harta atau orang-orang yang mengelola lembaga pendidikan. Kalau tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, maka hanya sebatas itulah keuntungan yang didapatkannya di dunia. Adapun kalau dia mengharapkan keuntungan yang sangat besar di akhirat kelak, maka itulah yang akan diperolehnya di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ditekankan di akhirnya bahwasanya kalau sudah demikian, kata muallif, fa'aqulu, lalu berdoa dia, Allahumma la tahrimni syafa'atah. Ya Allah, jangan haramkan bagiku syafaat dari Nabi SAW. Allahumma syafi'hu fi. Ya Allah, berikanlah syafaatnya kepadaku, wa amthaliha, dan doa-doa yang lainnya. Di sini kita ingatkan kembali bahwasanya untuk zikir itu terikat. Untuk zikir terikat, jangan ditambah-tambah. Adapun masalah doa itu luas. Karena di sini kita lihat di footnote-nya, di catatan kaki ini tidak ada riwayat syafaat. Berarti kita untuk doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syi'tum, apapun yang kamu minta. Apapun yang diminta, apakah itu bahasa kita, apakah itu bahasa Inggris dan segala macamnya, itu tidak terikat. Kecuali di dalam salat. Di dalam salat itu berbeda ulama. Ada yang mengatakan bahwa itu harus dalam bahasa Arab. Ada yang mengambil karena Allah mengetahui semuanya. Yang kita kuatkan, yang lebih selamat, misalnya di dalam sujud, kita sholat sunat, lama di dalam sujud, maka hendaklah dengan bahasa Arab. Apapun yang kita minta. Apapun yang kita. Adapun zikir, itu lafaznya jangan dirubah-rubah. Ya subhanallah, subhanallah, jangan ditambah yang lain-lainnya. Jangan ditambah yang ini subhanallah kabir. Nabi tidak mengajarkan. Jadi cukup apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini masalah syafaat di malam yang berbahagia ini. Adapun masalah tentang keikhlasan, alhamdulillah setelah kita diberikan safar, kemudahan,
beberapa hari menemani anak berlibur. Jadi bukan anak yang pulang, kita yang berlibur ke sana. Alhamdulillah, salat Idul Adha di sana dan segala macamnya selama 12 hari pulang pergi. Sambil mengantar putri yang ketiga juga masuk di sana. Lalu kita mendapatkan kabar, berita-berita tentang sosok yang mulia, pendiri Mahat tersebut. Alangkah sesuatu pelajaran yang berharga. Awalnya beliau Ustazuna, kalau murid-muridnya tidak mengatakan Ustaz, tetapi Syekhuna katanya. Syekhuna Ustaz Anur Rafiq Gufron. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sembuhkan, karena beliau sekarang sedang sakit. Sama juga dengan Ustaz kita Ustaz Yazid sedang sakit juga. Dan kabarnya Ustaz Abu Salma dari Jambi juga dirawat juga di sini, karena keluarganya di sini, orang tuanya sedang dirawat juga. Para asatizah kita yang lain yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangannya di awal-awalnya? Lebih kurang mungkin kita pernah mendengar Buya Jufri Effendi Wahab rahimallahu taala, bagaimana beliau awal-awal berjuang sepulang beliau dari menyelesaikan magister di Universitas Islam Madinah di tahun 85, kemudian 2 tahun berikutnya mendirikan Ma'had Al-Furqan tahun 87. Hanya satu yang mendaftar, itu Ustaz Armin Halim rahimallahu taala. Tetap diajarnya hanya satu, tetapi dengan keikhlasan tersebut beliau wafat di tahun 97. Itu lebih 20 santri-santrinya telah beliau antar ke Universitas Islam Madinah. Dan konon kabarnya, dan kita karena tidak belajar di Al-Furqan Jalan Duyung, kita mendengar orang yang pernah berjumpa dengan Buya belajar, itu minimal mereka mencicipi belajar di Lipia Jakarta. Itu minimal. Walaupun hanya sampai takmili, tidak sampai syariah, tetapi semuanya mereka yang sempat berjumpa dengan Buya, itu mereka mencicipi belajar di Lipia minimalnya. Semuanya mereka, alhamdulillah, itu berkat keikhlasan bagaimana perjuangan beliau. Begitu juga dengan Ustaz Aun, hafizallahu taala, bagaimana dari nol. Awalnya beliau ketika muda itu bergabung dengan Dewan Dakwah yang dipimpin oleh Buya Muhammad Nasir. Lalu beliau diutus berdakwah ke pedalaman Kalimantan. Dan setelah itu akhirnya kembali ke kampung halaman dengan dakwah, tidak dengan ceramah tapi dakwah dengan memberikan bantuan, hanya dengan belajar mengaji, memberikan bantuan semacam kepada janda, anak yatim, dan orang-orang du'afa awal-awalnya. Dan itu bantuan tersebut sampai sekarang masih berlanjut. Dan kenikmatan di sana, kita tidak menjumpai ustadznya yang mewah kendaraannya. Tapi jangan kita samakan, karena uruf tempat sesuatu itu berbeda. Kita mengenal Al-Furqan di tahun 2005, itu dari salah seorang alumninya. Itu dahulu mereka, ustadz itu banyak pakai ontel. Jadi kalau sepeda, Honda sama kita. Adapun yang di kayu itu ontel bagi mereka. Kalau kita sepeda yang di kayu, ini sepeda motor Honda. Apa mereknya Honda sama kita kan. Jadi orang itu biasa dengan kesederhanaan. Dan mungkin karena di situ lebih murah biaya hidupnya, itu tidak, kalau ustadz pengajarnya tidak sampai honornya 2 juta. Kalau di sini udah cari tempat lembaga yang lain yang banyak. Tapi jangan kita samakan, karena Pekanbaru dengan desa itu berbeda. Apalagi itu desa di Jawa yang semua bahan pangannya masih murah. Cuman yang kita ambil adalah semangat beliau, keikhlasan beliau, sehingga jadilah Ma'had itu seperti sekarang. Begitu juga dengan Al-Furqan Pekanbaru, setelah tiada, lihatlah para murid-muridnya yang kita saksikan, guru-guru kita yang kita belajar dengannya, lihatlah mereka sekarang. Itu bukti dari, mudah-mudahan itu bukti dari keikhlasan beliau rahimallahu taala. Itu yang bisa kita ambil pelajaran, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan matan Kasyfus Syubhat di pekan yang akan datang, karena pekan ganjil, pekan pertama, insyaallah taala. Taib, subhanakallah mendika,
Asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.